Gema lengkingan itu memantul liar di dinding batu koridor, menusuk gendang telinga Jasmine layaknya jarum perak. Kau putri jahat. Suaranya bernada tinggi, meledak tepat di belakang punggung sang putri perdamaian. Kau tidak pantas menjadi saudari iparku. Jasmine memutar tumitnya pelan, mengantisipasi ancaman dari balik bayang-bayang. Namun, alih-alih tiit bayaran, pupilnya menangkap siluet seorang gadis kecil yang dibalut gaun sutra berlapis. Rambut pirangnya dikepang dua, dihiasi pita merah marun yang menjuntai bak sayap peri. Gadis itu menatap Jasmine dengan sepasang mata bulat yang menyala penuh kebencian, merusak raut wajah imutnya yang nyaris tanpa celah. Mengabaikan tatapan memusuhi itu, Jasmine melipat tangannya di depan perut. Punggungnya membungkuk kaku. Saya, Jasmine Diamond, memberi salam pada Putri Lucia Elvierum. Ujung bibirnya tertarik ke atas, mengukir senyum mekanis yang tak sedikit pun mencapai mata. Suatu kehormatan dapat bertemu dengan Anda. Lucia mendengus kasar. Dagunya terangkat congkak, membuang muka hingga ujung kepangannya berayun keras. Aku tidak butuh salammu. Kenapa kau ada di sini? Tempat ini hanya boleh dimasuki keluarga kekaisaran. Saya datang untuk menghadap pada pangeran pertama, Tuan Putri. Tatapan Jasmine terpaku pada pipi gempal Lucia yang merona merah karena amarah. Sedetik, ilusi tentang adik kecilnya di Diamond, yang mungkin kini tak lagi bernapas, berkelebat di pelupuk mata. Dada Jasmine mendadak sesak, seolah ada bongkahan es yang menyumbat kerongkongannya, tetapi ia menelannya mentah-mentah. Tangan mungil Lucia terlipat di pinggang. Pipinya menggembung sempurna, berusaha tampak mengintimidasi. Saudaraku sedang tidak enak badan. Teriakannya bergema lagi, syarat akan keputusasaan seorang pelindung. Sebaiknya kau pergi saja. Aku pun kemari bukannya karena keinginanku. Andai aku bisa. Jemari Jasmine bertaut, buku-buku jarinya memutih akibat cengkeramannya sendiri. Aku dengan senang hati menghilang selamanya. Namun, suaranya tertahan, terhimpit oleh beban perintah mutlak sang penakluk. Baginda Kaisar sendiri yang memerintahkan saya untuk langkah sepatu bot berlapis besi memotong kalimat Jasmine. Gema ketukan berirama itu datang dari ujung lorong yang temaram. Lucy. Suara bariton berat yang mengusung otoritas luhur mengalun, membuat suhu udara di sekitar mereka terasa anjlok. Kenapa kau menghalangi jalan sang putri perdamaian? Lucia tersentak. Telunjuk kecilnya langsung terarah lurus ke hidung Jasmine. Magnus, dia bukan putri damai atau apapun itu, dia putri jahat. Tuduhannya diiringi napas yang memburu. Dia mau merebut Aelius. Aku tidak akan sudi membiarkannya. Bayangan pria raksasa itu menelan cahaya dari jendela koridor, menggelapkan lantai marmer tempat Jasmine berpijak. Otot leher Jasmine menegang seketika saat ia menunduk dalam-dalam. Saya memberi salam pada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Tatapannya terpaku pada ujung sepatu bot berlapis debu dan bercak merah kecoklatan, seolah pria ini baru saja kembali dari Tiit, milik orang nomor 2 paling berkuasa di kekaisaran ini. Mengabaikan salam itu, Magnus membungkuk. Jari-jari besarnya yang terbiasa mencengkeram leher musuh, kini mencubit pelan pipi tembam adiknya. Siapa yang mengatakan itu padamu? Suaranya merendah, menenangkan tapi menyembunyikan letupan bahaya. Aelius tidak akan kemana-mana. Lucia menepis tangan kakaknya. Kau penipu. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua orang mengatakannya. Aelius akan pergi meninggalkan istana begitu menikah dengan putri jahat itu. Ironis sekali, Jasmine hanya terpaku di tempatnya bak patung, apa diriku ini sebenarnya? Putri jahat atau putri perdamaian? Garis rahang Magnus mengeras. Rahasia istana yang bocor jelas menyulut amarah terpendam di balik tatapannya, tapi ia menelannya di depan sang adik. Pria itu menegakkan punggung kembali, menatap dingin ke arah Jasmine. Putri Jasmine.
Pangeran pertama sudah menunggumu. Tidak boleh. Lucia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, memblokir jalan masuk dengan tubuh mungilnya. Kau tidak boleh masuk. Dengan satu gerakan mulus tanpa sedikit pun kesulitan, lengan kekar Magnus menyambar pinggang Lucia. Hai, jangan halangi dia. Ia mengangkat gadis kecil itu, meletakkannya di atas bantalan pelat zirah bahunya seolah sedang memanggul karung gandum. Cepat ikut aku. Sepasang kaki kecil meronta di udara. Tinju-tinju mungil menghantam kerasnya logam di punggung Magnus, menciptakan denting tumpul yang ngilu. Lepaskan. Tangis Lucia akhirnya pecah, bergema memilukan menyusuri pilar-pilar istana. Lepaskan aku. Aku harus melindungi Aelius dari putri jahat itu. Lepaskan. Suara jeritan itu kian menjauh, ditelan kelokan koridor batu, meninggalkan sisa keputusasaan yang entah mengapa menggores dinding nurani Jasmine. Hening kembali merajai lorong temaram itu. Jasmine berdiri mematung sejenak, membiarkan dinginnya udara istana merayap masuk ke balik gaunnya. Apa yang baru saja terjadi? Menelan sisa kebingungannya, Jasmine menarik napas panjang, menata ulang retakan pada topeng putri perdamaiannya, lalu melangkah maju. Derap langkahnya mengalun gontai menyusuri sisa lorong menuju ujung sayap istana. Dua kesatria berlapis zirah hitam berdiri tegak layaknya gargoyle di depan pintu kayu oak berukir. Begitu gulungan perkamen berlambang stempel kaisar disodorkan, derit engsel berat menyambutnya. Aroma pertama yang menghantam indera penciuman Jasmine bukanlah lumut lembab atau karat besi seperti lorong istana di belakangnya, melainkan semerbak nektar pekat, wangi mawar basah, dan aroma petricor yang mendadak menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Langkah kaki kecilnya membawa ia menembus ambang pintu menuju sebuah anomali. Ini bukan kamar tidur berbau obat-obatan. Ini adalah teras kaca raksasa, sebuah miniatur Eden di tengah benteng berdarah. Oh. Dia sudah datang. Suara itu menyapu udara. Sangat halus. Berbeda dengan bariton kaisar yang menghancurkan mental atau teriakan keputusasaan Lucia, suara ini ibarat gemercik air di musim semi, membuat dinding pertahanan di dada Jasmine berdesir aneh. Kemarilah, Putri Jasmine. Mari kita berkenalan. Kelopak mata Jasmine melebar perlahan saat ia mendongak. Di pusat taman, bernaung di bawah kubah gazebo berpilar marmer putih yang dililit rambatan anggur, duduklah sebuah antitesis dari kebanyakan keluarga kekaisaran Vierum. Pria itu tampak seperti malaikat yang jatuh keliru di sarang iblis. Rambut kemasannya jatuh berantakan, dibelai angin sepoi, membingkai pahatan wajah yang luar biasa simetris. Saat sepasang mata biru sedalam samudera itu bersiborok dengan manik mata Jasmine, senyum hangat terbit di bibirnya, menyebarkan radiasi ketenangan yang nyaris terasa tidak nyata. Jantung Jasmine melewatkan satu ketukan. Napasnya tertahan di pangkal tenggorokan, terpana oleh ilusi visual yang menabrak seluruh logikanya. Dia. Jemari Jasmine mencengkeram ujung gaun sutranya erat-erat, meremas kainnya hingga kusut. Pangeran Aelius. Sosok tanpa tiit yang duduk di sana adalah pangeran yang terbuang itu. Novel My Sickly Royal Husband is a Mastermind oleh Emin Hamizan, baca gratis sekarang di Quarterful.